Ustadz menyebar hoaks banyak mati, Haikal Hasan belum tobat juga, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Dana haji sedang dijadikan sasaran hoaks. Banyak tokoh dari kelompok kadrun yang menyebarkan narasi bahwa negara sedang tidak punya uang, tidak mampu membayar biaya haji. Makanya haji tahun ini dibatalkan. Ada juga yang menganggap bahwa pemerintah terlalu dekat dengan Cina sehingga dilarang masuk Arab Saudi. Hoaxnya dari kelompok yang itu-itu saja, orangnya sama. Rizal Ramli, Haikal Hasan. Berapa kali orang ini menyebarkan hoax dari Ratna Sarumpait, suara KPU, lalu sekarang dana haji. Saya kadang juga heran kenapa orang-orang seperti mereka nampak begitu licin, begitu aman dan bebas untuk terus menyebarkan hoaxnya atas nama kebebasan berpendapat. Padahal itu sama sekali bukan bagian dari demokrasi yang kita pahami bersama. Haikal Hasan bagi saya adalah orang yang benar-benar buruk. Dia tanpa malu mengatakan bahwa menghibur keluarga Laskar Ormas Larang ketika ditanya kenapa berani sekali mengklaim cerita bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyebut bahwa semua Laskar yang mati itu sedang bersama Rasulullah. Itu jelas jawaban yang sangat enteng sekali, seperti tak punya dosa sama sekali. Menghibur orang dengan berbohong itu sebenarnya masih bisa dimaklumi. Tapi membawa-bawa nama Rasulullah dalam kebohongannya jelas itu sebuah perkara yang bahkan iblis pun nampaknya takut untuk melakukan itu. Maka saya gak heran kalau sekarang dia menyebarkan hoax soal kedekatan pemerintah dengan Cina yang membuat warga kita tidak bisa berangkat haji. Ya meskipun dengan kalimat tanda tanya, tetap saja itu hoax. Sebelumnya Haikal Hasan ini juga menyebar hoax soal 13 juta orang gila ikut mencoblos dalam pemilu, lalu menuduh pemilu curang. Dan Haikal Hasan seperti biasa, orang ini cukup meminta maaf dan klarifikasi. Pura-pura merasa bersalah, pura-pura lugu dan polos. Licik sekali orang ini. Saya curiga Haikal Hasan tahu betul bahwa hoax yang dia sebarkan dan hapus itu sudah telanjur sampai pada masyarakat dan diyakini sudah telanjur menjadi perbincangan sebagai sebuah kebenaran. Klarifikasi Haikal Hasan tak akan mampu menjangkau semua orang yang sudah terpapar olehnya. Haikal menghapus tulisannya hanya demi bisa aman dari tuntutan, hanya agar dianggap tidak bersalah atau sekedar teledor. Saya tahu ada banyak orang yang kenal. Ulangi, saya tahu ada banyak orang yang kesal dan kadang ingin sekali menonjok muka Haikal Hasan, yang nampaknya sekali tinju langsung jatuh, tapi ya sabar-sabar sajalah. Orang-orang yang selama ini kerap menyebarkan hoax sudah banyak yang mati. Bukankah Ustadz penyebar hoax sudah banyak yang mati? Sebenarnya propaganda hoax sekarang cenderung berkurang. Tidak ada lagi tokoh ulama yang setiap hari nge-tweet menyebar hoax dan ujaran kebencian. Apalagi melihat Haikal Hasan dan Rizal Ramli yang sudah menua. Rasanya tidak perlu kita tonjok atau pukul agar mereka sakit. Toh mereka sudah hidup dengan penyakitnya. Jadi tidak perlu mengotori tangan kita dengan dosa yang tidak perlu. Jadi biarkan saja kita sabar dan lihat bagaimana orang-orang tua ini mengisi sisa hidupnya dengan hoax terhadap pemerintah. Mungkin mereka terlalu yakin bisa masuk surga, sehingga kini aktif menyebar hoax dan memprovokasi masyarakat. Karena sebagian orang memang sulit untuk sadar atau tidak bisa belajar dari kematian, masih terus menyebarkan hoax seolah dirinya bisa hidup selama-lamanya. Tapi memang hoax tetap harus diluruskan, tetap harus dijelaskan, supaya sebagian orang dapat tercerahkan. Selain itu, khusus dana haji kita juga perlu jelaskan agar tidak ada yang menyesal dalam tindakannya. Karena katanya ada orang yang mengambil dana haji entah karena memang butuh atau karena takut dananya diambil pemerintah. Pada intinya sama, konsekuensi dari dana diambil adalah kehilangan nomor antrian. Jadi misal antri daftar lagi dan harus antri dari belakang dan menunggu 10 tahunan lagi. Kasihan juga umat sebelah atau yang di kubu oposisi. Referensinya seburuk Rizal Ramli dan Haikal Hasan. Sehingga jika keputusan mengambil dana karena sudah tidak percaya pada pemerintah, karena haji tahun ini dibatalkan, maka jelas itu keputusan yang merugikan. Tapi tugas kita juga hanya sebatas pada mengingatkan, tidak perlu menggebu atau mengancam mereka, biarkan keputusan tetap di tangan mereka. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Tahun ini Hambalang sudah berusia 17 tahun. Demokrat gak mau rayain gitu? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Tahun ini Hambalang sudah berusia 17 tahun.
Proyek yang dimulai dari tahun 2004 ini sudah lewat dari masa remaja dan masuk ke fase pemuda. Kata orang-orang, usia 17 tahun ini adalah usia yang sangat baik dalam kedewasaan. Sudah mulai dewasa. Kalau lelaki usia 17 tahun sudah puber, melewati masa pencarian jati diri. Jati diri sudah mulai terbentuk, jakun sudah muncul, dada melebar dan suara jadi ngebas. Sedangkan perempuan juga sudah dewasa dengan berbagai gejala fisik yang berbeda. Hambalang sekarang sudah berusia 17 tahun. Sudah siap digarap sebenarnya. Kalau proyek ini jadi pada tahun-tahun yang ditentukan, yakni tahun 2012, bulan Desember tanggal 31, seharusnya hari ini mereka sudah 9 tahun. Tidak bisa dibayangkan betapa banyak atlet yang bisa dibentuk dari sana. Mungkin saja Hambalang jika selesai rampung di tahun 2012, timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Karena latihan-latihan yang ada, tapi apa daya, karena hasrat kekuasaan beberapa orang, proyek ini hanya berakhir jadi candi. Candi dengan rumput-rumput yang tidak dipotong. Biaya ratusan miliar bahkan triliunan sudah diinvestasikan kepada olahraga. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Proyek ini berhenti. Cat belum selesai, masih ada struktur-struktur besi yang menganga, tidak tertutup beton, kemudian berkarat. Karatan sesuai dengan nama partainya, Partai Berkarat. Proyek Hambalang sudah direncanakan 17 tahun silam oleh era tukang prihatin. Mega proyek prestisius yang sempat memberikan harapan besar kepada para atlet dan para calon atlet. Namun akhirnya ternyata hanya harapan palsu karena ulah koruptif dari beberapa orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Seharusnya tukang prihatin, gubernur gagal dan adiknya menjadi trio cowok yang bisa merayakan atau setidaknya melakukan rekoleksi atau reuni para pemangku proyek Hambalang ini. Mengingat dan merayakan bahwa proyek itu membawa keuntungan besar bagi mereka. Keuntungan apa? Keuntungan buat Joko Widodo. Kok bisa? Sebenarnya mega proyek Hambalang ini adalah kegagalan besar buat penguasa saat itu yang membuatnya nyangkut dan menyurutkan elektabilitas Partai Demo di seantero Nusantara. Orang jadi tidak percaya lagi. Maka ini untungnya buat Presiden Joko Widodo. Kenapa saya katakan untung? Karena di era Jokowi lah Hambalang bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Proyek yang tidak serius dikelola oleh KPK dari masih ada novel Baswedan sampai saat ini novel kabur. Seharusnya KPK selain usut kasus Anies terkait korupsi tanah haram jadah, KPK juga usut buka lagi proyek Hambalang. Karena makin lama bisa makin kadaluarsa. Kalau proyek triliunan gagal bangun itu kadaluarsa dalam waktu sekitar 20 tahun, maka kasus itu otomatis bisa ditutup. Mau bagaimanapun juga, KPK harus bergerak agar Hambalang tidak bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-18 dan seterusnya. Mari kita simak kronologisnya. Tahun 2004 dilaksanakan pembayaran kepada para penggarap lahan di lokasi tersebut. Sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan satu lagi yang paling penting, pagar. Tahun 2004 hingga 2009 proyek ini mandek karena pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang nyangkut 5 tahun. Pelaksana proyek tetap makan gaji selama 5 tahun itu. Kemudian di tengah-tengah itu tahun 2004 ada studi geologi oleh konsultan pekerjaan di Hambalang. Tahun 2006 dianggarkan pembuatan maket dan master plan. Dari rencana awalnya yakni pusat peningkatan olahraga jadi pusat atlet nasional dan elit. Mantap. Tahun 2007 ada perubahan nama yang tentu punya proyek juga. Dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Asik banget. Ganti nama kan butuh biaya ya. Tahun 2009 mereka pun mengajukan anggaran pembangunan dan dapat alokasi sebesar 1,25 miliar. Dan tahun 2019 ada hak sertifikat pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 meter persegi. Dan pada 30 Desember 2010 keluar izin membangun. Lalu pada tahun 2010 juga ada perubahan lagi, yakni penambahan fasilitas sarana dan prasarana antara lain bangunan Science Sport, asrama atlet senior dan lain-lain sebesar 1,75 triliun rupiah. Belum berhenti, anggaran total yang dari tahun 2009 hingga 2010 sudah keluar 675 miliar rupiah. Mantap! Tahun 2012 pekerjaan seharusnya selesai di akhir tahun ini dan penerima siswa baru di tahun 2013 hingga 2014. Tapi apa yang terjadi? Gak jadi apa-apa tuh. Kalau lihat ini, saya sih jijik dan enak ya merayakan Sweet 17 Hambalang di tahun 2021 dengan kejijikan. Begitulah geli-geli. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.